Shalom para pemirsa sekalian, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa menjumpai Anda lagi dalam program Nilai Kehidupan. Hari ini kita akan menerima kebenaran firman perihal mengatasi rendah diri. Yeremia pasal 1 ayat 5-8 berkata demikian, "Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa." Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku ini tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Ayat 8, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikianlah firman Tuhan. Saudara sekalian, Tuhan punya rencana yang indah di dalam kehidupan kita. Dia ingin membawa kita pada masa depan yang penuh dengan damai sejahtera. Tujuan hidup kita Tuhan telah tentukan, dan Tuhan memanggil kita untuk memenuhi tujuan kehidupan tersebut. Nah, itu juga dialami oleh seorang muda yang bernama Yeremia, yang dipanggil untuk menjadi nabi yang berbicara kepada orang Israel, mengingatkan mereka akan hukum-hukum Tuhan. Tetapi apa respon daripada Yeremia? Dia berkata, aku ini masih muda, aku tidak pandai bicara, sudah pakai orang lain saja. Saudara, berarti Nabi Yeremia ini semula berusaha menolak rencana dan panggilan Allah dalam kehidupannya karena dia minder, merasa diri tidak mampu, merasa rendah diri. Dan orang yang minder dan akhirnya tidak taat kepada perintah Tuhan, itu benar-benar bisa tidak menggenapi rencana yang Allah rancangkan dalam kehidupannya. Untunglah Yeremia menyadari kekeliruannya. Dan dia memegang firman Tuhan yang berkata, aku menyertai engkau, aku akan melengkapi engkau. Dan Yeremia menjadi nabi yang dipakai oleh Tuhan. Hal yang sama juga dialami oleh Musa. Ketika Musa dipanggil untuk menjadi pemimpin Israel, dia bilang, siapa aku ini Tuhan? Aku orang gagal. Aku tidak pandai bicara, pakai orang lain saja. Tapi Tuhan mengarahkan kehidupan Musa. Akhirnya dia menerima tanggung jawab itu. Dan ketika dia melihat kuasa Allah dipertontonkan, mulai dari laut Tebrau terbelah menjadi dua, sampai kepada mana yang tiap hari roti dari sorga Tuhan kirim kepada orang-orang Israel. Akhirnya dia sadar, dia tidak perlu minder karena mengandalkan kekuatan diri yang memang terbatas. Tapi kita harus percaya pada kuasa Allah yang tanpa batas itu. Haleluya. Nah, bukan hanya Yeremia dan Musa, pada masa kini pun ada banyak orang, khususnya orang-orang muda yang tidak pernah bisa maksimal mengembangkan kapasitas atau potensinya karena dia minder, merasa rendah diri. Sebetulnya minder itu bukan pembawaan sejak lahir, saudara sekalian. Orang minder itu terjadi karena dia selalu memandang dirinya dari kacamata yang negatif. Berpusat pada kelemahan sehingga tidak menyadari Tuhan sudah memberikan talenta untuk dikembangkan di dalam kehidupannya. Ada 3 alasan utama mengapa pada umumnya orang-orang menjadi minder. Yang pertama, merasa tidak tampan atau tidak cantik. Nah, ini bisa diawali dari sejak usia yang sangat dini. Kalau bayi cakep, menggemaskan, dicubit-cubit pipinya. Tapi mungkin saudara lahir sebagai bayi yang rasa tidak cakep atau tidak cantik, sudah nyodorin pipi aja nggak ada yang nyubit juga. Lalu kita menjadi minder. Saya mau katakan sebetulnya 80% orang di dunia tidak terlalu menyukai penampilan dirinya sendiri. Ada yang merasa terlalu kurus, ada yang merasa terlalu gemuk, ada yang rasa hidungnya kurang mancung, ada yang rasa warna kulitnya terlalu putih, ada yang pikir terlalu hitam, dan sebagainya. Apalagi kalau masa sekolah, dia dikasih julukan-julukan yang kurang menyenangkan. Kalau badannya gede, disebut sebagai King Kong. Kalau misalnya mulai tumbuh remaja, mulai banyak jerawat, disebut pejabat, pemuda jerawat batu. Wah, ini membuat hidupnya menjadi lebih minder.
Yang kedua, orang banyak minder karena merasa tidak pandai. Nilai-nilai di sekolah tidak ada yang excellent lah nilainya. Sulit menangkap pelajaran. Dan akhirnya merasa diri orang tolol, orang bego, apalagi kalau kata-katain sama temannya. Apalagi kalau orang tuanya memaki dia dengan kata-kata kasar. Akhirnya dia pilih karena pelajaran juga tidak ngerti, lebih baik bolos dan terperangkap dalam lingkungan yang tidak baik. Tidak percaya diri. Gara-gara apa? Merasa kurang pandai. Atau yang ketiga, merasa tidak kaya. Itu sebabnya dia jadi minder. Orang punya kendaraan, dia tidak punya. Orang bajunya bagus, ganti-ganti. Ini bajunya itu saja, ganti. Kalau satu dipakai, satu dijemur. Satu sudah selesai dijemur, dipakai, yang satunya dijemur. Dan dia merasa minder dalam kumpulan sosial karena tidak sekaya orang lain. Nah, tetapi saya mau bilang, kalau saudara membangun harga dirimu di atas dasar tampan atau cantik, kemudian kaya dan juga pintar, itu adalah dasar yang sangat rapuh. Bagikan orang membangun rumah di atas pasir. Kalau engkau minder karena engkau miskin, pasti engkau akan sombong ketika engkau kaya, karena engkau meletakkan harga dirimu di atas dasar kekayaan. Dalam Lukas 16 ayat 15, Alkitab berkata, bahwa apa yang dikagumi oleh manusia itu dibenci oleh Allah. Mengapa dikatakan demikian? Karena hal-hal yang kelihatannya dikagumi oleh manusia bersifat materialistik, bersifat bendawi, bersifat sementara. Sedangkan Tuhan lebih melihat hal-hal yang batiniah yang kita pelihara di dalam takut akan Tuhan. Nah, di dalam Yeremia pasal yang ke-9 ayat 23-24, Tuhan mendorong kita untuk mengandalkan Dia, bukan mengandalkan diri karena kita rasa tampan atau cantik, kaya atau pandai. Dikatakan demikian, Yeremia 9 ayat 23 dan 24. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Saudara, kita berharga bukan karena kita kaya, bukan karena pintar, bukan karena tampan atau cantik. Tapi karena kita adalah anak-anak Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Tanpa kesadaran itu, maka kita tidak punya dasar harga diri yang benar. Nah, seorang yang tidak sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan atau tidak sadar bahwa dirinya anak Tuhan menjadi minder. Dan apa cirinya orang yang minder? Antara lain, yang pertama, orang minder itu biasanya pemalu, gak berani ketemu dengan orang baru, tidak berani bersekutu di dalam persekutuan sosial dengan orang-orang yang lain, takut ketemu orang, menutup diri, dan merugikan diri sekali, bukan? Karena banyak relasi, membuat banyak koneksi, banyak hubungan, banyak pintu kesempatan terbuka. Tapi kalau kita minder, menutup diri, kita tidak bisa berhasil dalam kehidupan ini. Yang kedua, orang minder itu biasanya merasa tidak mampu, tidak bisa. Dan dia selalu membuat alasan. Akibatnya, dia tidak melihat potensi diri yang terpendam. Pada ketika potensi itu digali, dia bisa menjadi orang yang amat sangat sukses. Dan yang ketiga, orang yang minder itu cirinya suka melihat kekurangan diri karena dia berusaha membandingkan diri dengan orang lain. Padahal kita harus belajar mensyukuri anugerah Tuhan yang ada dalam hidup kita, termasuk kelebihan dan kekurangannya. Sehingga kita menjadi seperti yang Tuhan mau, menjadi jati diri kita. Kalau kita banding-bandingkan diri dengan orang lain, apalagi orang yang lebih sukses dalam berbagai bidang, tentu kita bisa menjadi minder kalau kita melihat kelemahan diri. Dan yang keempat, ciri orang yang minder pada umumnya suka ikut arus, ikut-ikutan, ingin sama dengan orang lain supaya bisa diterima. Sebab kalau tidak, takut ditolak oleh orang lain. Ikut-ikutan soal mode, soal pengambilan keputusan, soal hal apapun juga. Karena tekanan kelompok, sehingga dia harus mengikuti apa saja yang mereka lakukan
tren apa yang sedang terjadi pada saat itu. Akibatnya orang minder tidak punya prinsip, tidak punya pendirian. Dan mana ada orang yang akhirnya suka kepada orang yang tidak punya prinsip atau pendirian. Padahal kalau kita ini pegang kebenaran, berani pegang prinsip, maka kita akan disegani oleh orang karena orang tahu pendirian kita yang baik. Alkitab berkata kepada kita, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Tuhan mau melalui perubahan pola pikir kita menjadi orang yang tidak sama seperti dunia, tetapi kita menjadi orang yang mengerti kehendak Tuhan, mana yang baik, berkenan kepada Tuhan, dan juga yang sempurna. Nah, sekarang saya ingin ajak saudara melihat beberapa komentar, khususnya orang-orang muda, mengapa mereka minder. Dan apa yang kemudian terjadi sehingga mereka sekarang sudah tidak minder lagi. Dan kita akan temukan intisari dari bagaimana kita bisa mengubah rasa minder menjadi rasa percaya diri. Shalom, perkenalkan nama saya Rina Krisdayanti. Saya adalah orang yang dahulunya seseorang yang sangat minder, malu untuk bertemu dengan orang lain dan bercakap-cakap dengan mereka. Hal itu dikarenakan sikap orang tua kepada saya yang sering menekan saya sehingga saya tidak berani untuk menatap wajah orang lain. Hal lain yang menyebabkan itu adalah saya kurang mendapatkan didikan dari ayah saya karena semenjak saya masih ada dalam kandungan, ibu dan ayah saya sudah berpisah. Hal lain yang menyebabkan saya minder atau malu bertemu dengan orang lain adalah perlakuan kasar dari orang tua saya. Ketika orang tua saya memukul saya tidak berani untuk menatap matanya. Dan itu membuat saya berpikir, ketika saya bertemu dengan orang lain, hal itu akan sama. Atau mereka akan memperlakukan saya sama dengan orang tua saya yang telah memperlakukan saya seperti itu. Tapi saya bersyukur ketika saya berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, melalui orang-orang terdekat saya, melalui dosen-dosen saya, melalui teman-teman saya, mereka memberikan motivasi, mereka memberikan dorongan. Akhirnya saat ini saya tidak menjadi orang yang minder lagi dan saya berani untuk bertemu dengan orang lain dan bercakap-cakap dengan mereka. Dan ketika saya mendapatkan jati diri saya di dalam Tuhan, pola pikir saya mulai diubahkan oleh Tuhan. Saya percaya bahwa itu bukan kekuatan saya, tetapi karena kasih karunia Tuhan dalam kehidupan saya. Shalom, nama saya Diki Tio. Saya dibesarkan dari keluarga yang mendidik saya cukup keras. Namun dari didikan yang cukup keras ini ternyata berdampak negatif dalam kehidupan saya sehingga saya menjadi satu pribadi yang tidak memiliki kepercayaan diri. Mengapa saya tidak percaya diri? Karena di dalam didikan itu saya hanya mendengarkan perkataan negatif, perkataan yang tidak membangun, bahkan perkataan-perkataan yang merendahkan diri saya. Sehingga saya menjadi suatu pribadi yang tidak percaya diri. Saya tidak berani berbicara di banyak orang, saya tidak berani berbicara melihat mata orang. Dan sampai satu kali saya memiliki pengalaman yang cukup buruk, memalukan, bahkan ini sebuah titik awal di mana saya juga bisa membangkitkan kepercayaan diri saya. Di mana ketika saya mendapatkan tugas presentasi dalam perkuliahan saya, ketika saya harus presentasi, saya tidak bisa berbicara di depan banyak orang. Hingga satu kali dosen saya menghampiri saya dan dia bertanya, kenapa saya tidak bisa berbicara satu kata pun. Padahal bahan yang sudah saya siapkan cukup baik. Dan saya berkata kepada dosen itu, saya selalu terintimidasi dalam kehidupan saya bahwa saya tidak bisa, saya tidak mampu, dan saya tidak berani. Dan pada akhirnya dosen itu pun menyuruh saya untuk melakukan pengampunan kepada kedua orang tua saya. Dan saya pun menghampiri kedua orang tua saya melakukan pengampunan kepada orang tua saya. Dan ketika pengampunan itu terjadi, ada satu pemulihan. Dan ketika pemulihan itu terjadi, ada satu perubahan dalam kehidupan saya. Yang tadinya saya minder, sekarang saya memiliki rasa percaya diri. Yang tadinya saya tidak berani berbicara di banyak orang, sekarang saya berani untuk berbicara di banyak orang. Dan sekarang saya pun sudah melayani Tuhan. Di mana dalam pelayanan ini saya harus sering berjumpa dan bertemu dengan banyak orang. Dan saya percaya semua ini karena kasih karunia Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan saya. Dan Tuhan Yesus
memberkati. Baiklah pemirsa sekalian, banyak orang pada awalnya minder, tetapi ketika dia menemukan harga diri sejati di dalam Tuhan, maka ada perubahan di dalam dirinya. Jika demikian, bagaimana cara kita mengatasi rasa rendah diri ini? Ada 4 hal sederhana saya mau bagikan untuk saudara. Yang pertama, untuk mengatasi rasa minder atau rendah diri, terimalah dirimu sebagaimana engkau ada. Mazmur 139 ayat 14 berkata demikian. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Kita harus bersyukur kita diciptakan sebagai makhluk yang unik. Sidik jari kita itu tidak ada yang sama. Kita ini bukan kue cetakan yang plok dicetak seperti di dalam pabrik. Tuhan secara unik membentuk kita dengan tangannya sehingga kita menjadi makhluk yang sangat spesial. Orang yang lebih jelek dari saya ada, yang lebih cakep dari saya ada, yang persis seperti saya tidak ada. Orang persis seperti saya itu keluarannya tidak ada duanya. Produksinya cuma produksi handmade satu demi satu, bukan produksi massal. Karena itu kita harus berkata, kejadianku dahsyat dan ajaib. Saudara, karena itu bersyukurlah untuk seluruh keberadaan yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau saudara tinggi orangnya, bersyukur, jangan minder. Betulin neon, betulin lampu, gak usah pakai tangga. Tapi kalau saudara pendek orangnya, sampai disebut pendekar, ya pendek dan kekar, semampai, semeter tak sampai, tidak jadi masalah. Berarti saudara beli kain semeter cukup untuk baju dan celananya. Kalau engkau putih badannya, jangan merasa minder dan ingin membuat badanmu lebih hitam. Kalau hitam, sebut aku hitam tapi manis. Hitam manis seperti aspal. Kan begitu saudara. Nikmati sajalah kehidupan yang Tuhan sudah berikan karena kita ini pribadi yang unik. Yang kedua, kembangkanlah bakatmu. Imbangi kekurangan-kekurangan kita dengan kelebihan-kelebihan kita. Ada potensi, talenta, bakat, karunia yang harus kita kobarkan. Misalnya ada orang yang tidak terlalu pandai di dalam nilai-nilai di sekolah, tapi dia pinter di dalam olahraga atau sport, basket misalnya, atau badminton. Kan ada kelebihan. Mungkin saudara tidak terlalu cantik, tapi engkau pandai main musik, main piano, atau main keyboard, atau permainan musik yang lain. Membuat orang juga menjadi kagum. Saya teringat ada seorang wanita yang mulanya dia merasa kecewa karena dia bukan orang yang cantik. Dan dia lihat banyak teman-temannya yang jauh lebih cantik daripada dia. Dan waktu dia kecil, remaja, dia malu ketemu orang. Tapi ketika dia mulai tumbuh dewasa, dia berubah menjadi seorang pemudi yang berwibawa, yang gagah, yang pemikirannya cemerlang. Dan itu terjadi karena dia bertekad demikian. Wajah saya memang tidak cantik. Tapi sekarang saya sadar ini adalah anugerah yang terselubung. Supaya saya bisa mengembangkan potensi-potensi lain yang ada di dalam batin saya. Dan akhirnya saya berhasil. Nama orang ini adalah Golda Meir. Dan dia adalah mantan Perdana Menteri Israel. Tidak cantik, tapi justru karena itu dia mengembangkan potensi yang lain. Dan dia menjadi orang sukses. Pemirsa, hal ketiga untuk mengatasi rasa rendah diri adalah milikilah teman sejati. Teman yang bisa saling menguatkan saudara, mengencourage saudara, bukan melemahkan. Dan bagaimana cara kita mempunyai teman sejati? Jadilah teman yang sejati. Mulai memperhatikan orang lain, mulai ramah kepada orang lain, peduli, penuh kasih, jangan mengolok-olok. Dan saya percaya kalau kita punya lingkungan pergaulan yang menguatkan, kita tidak perlu minder lagi karena kita bisa saling mengokohkan. Dan yang terakhir, yang keempat, bagaimana cara kita mengatasi rasa rendah diri? Jadikanlah Tuhan Yesus sebagai Raja di dalam kehidupanmu. Sebab kalau engkau menerima Yesus sebagai Juru Selamat, sebagai Tuhan, sebagai Raja, engkau menjadi anak Allah, anak Raja di atas segala Raja. Bayangkan. Jadi anak presiden aja bangga, apalagi anak Allah
yang perkasa, pencipta langit dan bumi. Presiden tiap 5 tahun sekali ada pemilihan umum. Kalau kita jadi anak Allah, raja di atas segala raja, di sorga nggak pernah ada pemilu, saudara sekalian. Kita akan menjadi anak raja sampai selama-lamanya. Dalam Yesaya 43 ayat yang keempat Tuhan berkata, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia dan aku ini mengasihi engkau. Hidup kita berharga, kita seperti biji matanya Tuhan, harta kesayangannya Tuhan. Kita ini mulia di pemandangan Tuhan. Berapa harga kita? Senilai dengan harga Tuhan Yesus yang rela mati mengorbankan dirinya untuk menebus kita bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darahnya sendiri. Dan Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Dalam Roma 8 ayat 31 dan 33a dikatakan demikian, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? 33, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Jadi kalau Allah di pihak kita, yang menjadi hakim kita bukan manusia. Kalau orang bilang, siapa kamu? Saya anak Tuhan. Saya diberkati dan dicintai oleh Tuhan secara luar biasa. Kita berharga bukan karena kitanya hebat, tapi kita berharga karena ada Yesus tinggal dalam hidup kita. Roh Kudus bersama dengan kita. Saudara ingat ketika Yesus masuk ke kota Yerusalem, dia naik apa? Keledai. Dan orang menghamparkan pakaian-pakaian sehingga keledai itu lewat. Kenapa keledai itu bisa lewat dengan begitu gagah? Karena ada yang menggunakannya Yesus. Coba besoknya kalau Yesus sudah tidak naik itu keledai. Keledai itu kembali lewat dan menginjak-injak pakaian orang. Bisa dibantai habis tuh keledai. Jadi yang hebatnya itu kan bukan keledainya. Tapi siapa yang menungganginya. Siapa yang bersama dengan kita. Kalau engkau menjadi anak Tuhan, maka hidupmu sungguh-sungguh akan dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Kitanya biasa-biasa. Tapi Tuhan yang luar biasa membuat kita mengalami perkara yang dahsyat. Karena itu jangan minder, karena Tuhan mengasihi kita, dan Tuhan ingin memakai kita untuk menjadi alat kemuliaannya. Tuhan memberkati. Amin.